Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas dimensi 3 tentang jarak titik ke bidang, khususnya pada kubus. Namun sebelum itu silahkan untuk subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke jarak dari titik ke bidang, ada beberapa konsep yang perlu dikuasai, ya. Di antaranya adalah tentang garis tegak lurus bidang. Suatu garis dikatakan tegak lurus dengan sebuah bidang, misalkan ada garis G dan bidangnya adalah bidang V. Jika garis tersebut tegak lurus dengan setiap garis yang terletak pada bidang yang berpotongan dengan garis tersebut. Sebagai contoh di sini garis G tegak lurus dengan garis H dan juga tegak lurus dengan K. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa garis G tegak lurus dengan bidang V. Proyeksi titik pada bidang. Proyeksi sebuah titik, misalkan titiknya adalah titik T, pada sebuah bidang, misalkan bidangnya V, diperoleh dengan cara menarik garis dari titik T ke bidang V secara tegak lurus. Selanjutnya, perpotongan garis tegak lurus dari titik T dengan bidang V, yaitu misalkan titik X. Maka titik X ini disebut dengan proyeksi titik T terhadap bidang V. Paham sampai sini? Insya Allah. Jarak titik ke bidang. Jarak antara titik T dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik T ke bidang V. Nah ini ya, harus tegak lurus syaratnya. Atau panjang ruas garis lurus dari titik T ke titik proyeksinya. Di sini kita misalkan dengan X. Jadi jarak titik T ke bidang V adalah TX atau sebesar D. Jadi kalau sederhana, kalau bisa dengan kasat mata langsung dilihat, maka jarak titik ke bidang yaitu langsung saja ke proyeksinya. Namun, kadangkala jarak titik ke bidang itu dengan kasat mata secara langsung tidak bisa ditentukan. Jadi kita harus menggunakan bantuan bidang yang lain. Nah, secara umum titik proyeksi X dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan di sini ada titik T, di sini ada bidang V. Kita akan menentukan proyeksi X-nya yang di sini yang tegak lurus. Ya. Kadangkala agak sulit dengan dimensi 3, kita ubah menjadi dimensi 2. Lebih mudah lagi itu kalau menggunakan aplikasi, yaitu salah satunya GeoGebra. Itu akan sangat terlihat. Jarak dari titik ke bidang itu sangat terlihat. Oke, kita kembali ke sini. Untuk mencari proyeksi titik T, diantaranya pertama, tarik garis dari titik T tegak lurus ke salah satu. Ya, ingat salah satu saja. Salah satu garis pada bidang V. Ya, bisa ke sini, bisa ke sini, ya, bisa juga ke sini ataupun yang lain. Salah satu garis aja. Misalkan di sini adalah di titik A. Ini harus tegak
tegak lurus terhadap garisnya. Belum terhadap bidang, baru terhadap salah satu garis. Ya. Yang kedua, bentuk atau buat bidang yang melalui TA, ini melalui TA, ya, dan tegak lurus V. Nah, ini tegak ini. Ya, bidang W ini yaitu tegak lurus dengan bidang V. Kemudian lukis garis potongnya. Ya, garis potong antara bidang V dan bidang W. Perpotongan dua bidang itu akan berupa garis lurus. Misalkan garis perpotongannya adalah garis H. Kemudian tarik garis dari titik T tegak lurus ke garis H. Ya, garis H adalah perpotongan dua bidang. Nah, sekarang tarik dari titik T tegak lurus dengan garis H. Misalkan di X. Nah, X inilah yang merupakan proyeksi dari titik T ke bidang V. Jadi, jarak titik T ke bidang V ya adalah TX atau sama dengan D. Paham sampai di situ? Insya Allah. Nah, sekarang bagaimana metode penyelesaiannya? Mencari TX ini sama dengan jarak antara titik ke garis, yaitu menggunakan Pitagoras, luas segitiga, trigonometri, atau perbandingan. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan yang pertama jarak titik A ke bidang BCGF dari A ke BCGF. Yang B jarak titik A ke BDHF, A ke BDHF. Yang C adalah jarak titik A ke BCHE. Yang D jarak titik A ke BDE, A ke BDE. Segitiga BDE-nya. Jarak titik G ke BDE. Yang F, tentukan jarak titik C ke BDE. Yang G, jarak titik A ke bidang BDP. P-nya apa? Adalah titik tengah AE. Di sini P-nya. Yang H adalah jarak titik G ke bidang BDP. Berupa segitiga. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak di titik A ke bidang BCGF. Secara kasat mata, ini bisa langsung ditentukan. Ya, A ke BCGF, perhatikan. Tegak lurusnya kemana? Pasti ke B. Kalau kita ke F, tidak tegak lurus. Kemanapun tidak akan tegak lurus, jadi tegak lurusnya adalah A ke B. A ke B berapa panjangnya? 12 cm. Jadi, proyeksi titik A ke BCGF adalah titik B. Karena AB tegak lurus dengan BCGF. Jadi, jarak titik A ke BCGF adalah ruas garis AB. Berapa? 12 cm. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF berupa bidang diagonal. Kemanakah dia? Lihat, ini adalah vertikal, tegak. Berarti A ke sini ya. Ini pasti tegak lurus. Jadi, proyeksi titik A pada bidang BDHF adalah titik J. Ya, yaitu titik tengah BD. Titik tengah BD ini. Ya, itu titik J. Kenapa? Karena AJ ini pasti tegak lurus dengan BDHF. Karena ini vertikal, ini pasti tegak lurus. AJJB juga tegak lurus. Kenapa? ABD merupakan segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki. AB dengan AD panjangnya sama. Pasti ke sini tingginya adalah ke tengah. Ya, pasti ini tegak lurus. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah ruas garis AJ setengah dari AC, diagonal sisi 12 akar 2 kali setengah 6 akar 2. Bagaimana?
Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Kubus panjang rusuknya 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke BCHE. BCHE berupa bidang diagonal. Nah, berarti terlihat dengan jelas ini tegak lurusnya, proyeksinya pasti A ke pertengahan BE. Jadi alternatif jawabannya adalah proyeksi titik A pada bidang BCHE adalah ke K. K adalah titik tengah BE. Ini tegak lurus. Ya, ini kan sama kaki juga ini. Ini tegak lurus, ke sini pun akan tegak lurus. Nah, berarti jaraknya kemana? Ke AK. Berapa AK? Setengah dari AF. AF adalah diagonal sisi. Diagonal sisi 12 akar 2. Berarti AK setengah dari AF. Setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak titik A ke BDE. Lihat, A ke BDE. Ya. Berarti dari sini A-nya. Nah, cara langsung sebenarnya kita bisa menentukan ke sini ya, tegak lurus nih. Hanya tepatnya seperti apa tidak bisa terlihat secara jelas. Maka untuk menentukan jarak dari A ke BDE, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tarik garis dari titik A ke salah satu garis bidang BDE. Misal BD, harus tegak lurus. Ya, misalkan ke BD. Nah, tadi sebelumnya juga sudah kita ketahui, tegak lurusnya pasti ini ke tengah. Misal ke J, ini AJ ini tegak lurus dengan BD. Tahapan kedua, bentuk bidang melalui AJ dan tegak lurus BDE. Ya, bidangnya adalah AJE. Nah, ini melalui AJ dan tegak lurus. Ini tegak lurus dengan bidang BDE. Yang ketiga, lukis garis perpotongannya antara BDE dengan AJE, yaitu ya garis JE. Tahapan berikutnya, tarik dari titik A ke JE, garis yang tegak lurus. Misalkan titiknya adalah titik L. Nah, titik L ini merupakan proyeksi titik A terhadap bidang BDE. Jadi yang kita inginkan, jarak dari titik A ke BDE adalah AL. Nah, itu ilustrasi gambaran jarak titik A ke bidang BDE. Kita lanjutkan ke perhitungannya. Nah, kalau kita sudah tahu yang dicari adalah jarak A ke BDE identik atau sama dengan jarak dari A ke JE, ya, berarti perhatikan AJE membentuk segitiga siku-siku di A. Ambil segitiganya. AJE siku-siku di A. Ini siku-siku. Kemudian jarak dari titik A ke JE yang dicari yaitu AL. Nah, menggunakan metode apakah ini? Segitiga siku-siku yang diketahui. Betul, menggunakan luas segitiga boleh. Menggunakan trigonometri boleh. Mau sinus, mau cos, bisa. Sama saja. Kesempatan ini kita akan menggunakan luas segitiga AJE. Berarti luas segitiga ini setengah kali alas AJ-nya, tingginya AE. Akan sama dengan kalau kita milih alasnya JE, maka tingginya AL. Kalikan dua semua, AJ kali AE sama dengan JE kali AL. Yang kita cari apa? AL. Jadi AL sama dengan AJ kali AE per JE. Sekarang lihat ukuran-ukurannya. Perhatikan AE. Ya, yang mudah dulu, lihat AE. panjang rusuk berarti berapa? 12.
Sekarang AJ. AJ, lihat AJ. Setengah dari diagonal sisi AC. Diagonal sisinya adalah A akar 2. 12 akar 2 berarti AJ 1/2-nya atau setengahnya? Betul, 6 akar 2. EJ-nya gimana EJ? Masih ingat nggak dari titik sudut sebuah kubus ya ke sini, ke tengah sini, ke pusat alas? Masih ingat nggak rumusnya? Betul, setengah A akar 6. EJ adalah setengah A akar 6. Sebelum-sebelumnya sering dibahas. Berarti setengah kali 12 akar 6. 6 akar 6. Misalkan masih lupa. Kalau masih lupa, ya kita gunakan Pitagoras. Berarti EJ sama dengan akar dari AJ kuadrat ditambah AE kuadrat. Akar dari AJ-nya berapa? 6 akar 2. Ya, dikuadratkan berapa? 36 kali 2, 72. Ditambah AE-nya 12. Dikuadratkan 144. Berarti ini akan sama dengan 216. 216 berapa kali berapa? 36 kali 6. Berarti 6 akar 6. Ya. Jadi bisa mengingat rumus setengah akar 6 atau menggunakan Pitagoras. Maka diperoleh EJ-nya 6 akar 6. Substitusikan ke sini sekarang. 6 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6. Sederhanakan. 6 bagi 6, 1. Ya, berarti 12 akar 2 per akar 6. Penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kita rasionalkan. Kalikan dengan akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6, 6. 12 bagi 6, 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 12. Ya, akar 12 berapa? 4 kali 3. Berarti akar 12. Akar 4 kali 3. Berarti 2 akar 3. 2 akar 3 kali 2. Berarti 4 akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi dapat disimpulkan jarak titik A ke BDE adalah 4 akar 3. Pembahasan soal berikutnya. Kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak titik G ke bidang BDE. Yang sebelumnya adalah titik A ke bidang BDE, sekarang adalah dari titik G ke bidang BDE. Oke, kita ilustrasikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, tarik dari titik G ke salah satu garis pada bidang BDE secara tegak lurus. Misalkan G ke BD. Ya, G ke BD ini tegak lurus. Misalkan perpotongannya ada di titik C. Yang kedua, bentuk bidang melalui GJ dan tegak lurus BDE. Ya. Misalkan kita namai bidangnya adalah GJE. Nah, ini tegak lurus dengan bidang BDE. Terbayang ya? Oke. Sekarang cari garis potongnya antara bidang GJE dengan bidang BDE. Apa garis potongnya? Betul. Garis JE. Garis JE merupakan garis potong antara BDE dan GJE. Yang dicari berarti jarak titik G ke garis JE. Tarik garis dari titik G, tegak lurus JE. Nah, ini tegak lurus JE. Perpotongannya misalkan di L. Jadi, titik L ini merupakan proyeksi titik G terhadap bidang BDE. Proyeksinya sudah didapat. Maka jarak dari G ke BDE sama saja dengan jarak G ke L. Bagaimana? Insya Allah bisa. Setelah kita paham tentang gambarnya kemana yang kita inginkan, maka
berikutnya tinggal kita hitung secara matematis G ke L. Ya, lihat G ke L. Ingat idenya pada saat pembahasan jarak titik ke garis. Buat segitiga yang melalui titik G dan garis JE. Berarti segitiga GEJ. Ambil, kita pisahkan segitiga JGE, GEJ sama saja. Segitiga apakah ini? Segitiga sama kaki. Yang mana yang kaki yang samanya? Ini. EJ dan GJ. Jarak dari titik G ke EJ, yaitu misalkan GL. Ini tegak lurus. Iya nggak? Karena GL tegak lurus dengan CE. Sekarang metodenya menggunakan apa? Betul, luas segitiga. Karena ini sama kaki, dari titik J bisa ditarik ini. Tinggi dari segitiga. Oke, menggunakan luas segitiga JGE, maka setengah kali alasnya adalah GE, tingginya MJ. Ya, sama dengan setengah alasnya EJ, tingginya GL. Kalikan dengan 2, maka GL sama dengan GE kali JM per JE. Sekarang kita tentukan ukuran-ukurannya. GE berupa diagonal sisi. Rusuknya 12, A akar 2 berarti 12 akar 2. Berarti ini EJ udah sebelumnya juga 6 akar 6. Setengah A akar 6. Jadi EJ setengah A akar 6. 6 akar 6. Sedangkan JM, lihat JM berarti panjang rusuk ya. Sama saja dengan CG, yaitu 12. Substitusikan nilai-nilai yang ada ke GL sama dengan GE kali JM per CE. 12 akar 2 kali 12 per 6 akar 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 12, 24 akar 2 per akar 6. Rasionalkan penyebutnya dengan kalikan akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6, 6. 24 bagi 6, 4 akar 12. Ya. Oke. Nah, akar 12 ya? Betul. 2 akar 3. 2 kali 4, 8 akar 3. Jadi, jarak titik G ke BDE adalah 8 akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Nah, dari dua soal bagian D dan bagian E, kita dapat menarik kesimpulan. Perhatikan, segitiga BDE, nih segitiga sama sisi. Jarak dari A ke BDE dengan G ke BDE. Kita ambil bidang diagonal ACGE. Kita keluarkan seperti ini. Perhatikan A ke G, ini nyambung. Ini diagonal ruang, AG. Diagonal ruang masih ingat? Berapa panjangnya? Betul, A akar 3. Nah, perhatikan di sini. E ke J berarti akan sejajar. Kalau kita buat garis sejajar, anggaplah ke K. C ke K. Ya, ini akan sejajar. Maka menggunakan kesebangunan, ini akan sama. Garis JE, garis CK itu akan membagi AG menjadi 3 bagian yang sama panjang. Karena ini A akar 3, berarti A ke JE atau AL, ya itu sepertiga dari AG, berarti sepertiga A akar 3. Diingat, dipahami, bolehlah dihafal, ya tapi harus paham. Sedangkan GL-nya, ya GL-nya itu adalah 2/3 A akar 3. G ke BDE. Yang dekat sepertiga A akar 3, yang jauh 2/3 A akar 3. Nanti kalau ada rumus-rumus seperti ini dan soalnya pilihan ganda, cukup diingat saja. Sepertiga dari diagonal ruang yang dekat, yang jauhnya adalah 2/3 dari diagonal ruang. Nah, yang tadi, ya soal yang D dan E, rusuknya berapa? 12, berarti 1/3 kali 12
akar 3, berarti 4 akar 3. Sama ya. Sedangkan GL-nya 2/3 A akar 3, berarti 8 akar 3. Sama dengan sebelumnya. Bagaimana? Sangat mudah. Terima kasih untuk sementara pembahasan soal sampai di sini. Kita bersambung lagi kepada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.